came to a point that I don't know what to do with so much pain, and I don't know. I'm 26 and I've never had a relationship. I don't know what love is. And one of my friends said, I know a guy called Tony. He's a great guy. Dia adalah Anthony J. Robbins atau lebih dikenal dengan nama Tony Robbins. Tony Robbins lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1960 di North Hollywood, California, USA. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Sage Robbins dan ibunya Becky Robbins. Tony Robbins adalah seorang penulis, motivator dan life coach serta dia juga sangat dermawan yang terkenal dari Amerika. Namun yang didapatkan dia sekarang itu adalah berawal dari kemiskinan dan kekerasan yang dia alami sejak kecil. Saking miskinnya Tony Robbins, ia pernah harus menerangi rumahnya dengan lilin. Itu karena ia tak mampu untuk membayar tagihan listrik. Ibunya yang seorang pecandu narkoba dan alkohol sering berlaku kasar. Jadi, dia sejak kecil selalu melindungi kedua adiknya. Dan keluarganya juga hancur hingga ibunya bercerai dan menikah sebanyak 3 kali. Ketika berusia 17 tahun dia diusir oleh ibunya dari rumah, dan dia mulai bekerja sebagai petugas kebersihan sepulang sekolah dan membantu orang-orang yang pindah pada akhir pekan. Tapi dia selalu semangat menjalani semua itu dan bertekad mengubah kehidupannya yang sulit itu untuk berkembang lebih baik. Saat usia 18 tahun ia berniat pergi ke seminar motivator terkenal saat itu yaitu Jim Rohn. Dia mencari pinjaman uang sebesar $10.000 untuk mengikuti seminar itu. Di sini perubahan datang di hidupnya. Setelah mengikuti seminar tersebut, ilmu yang ia dapat dari seminar tersebut ia aplikasikan dalam pekerjaannya sebagai seorang sales. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, ia kemudian berhasil menjadi seorang sales dengan pendapatan sebesar $10.000 per bulan. Bahkan salah satu majalah nasional Amerika Serikat membuat judul berita dengan nama, Wonder Boy, umur 18 tahun memiliki income $10.000 AS hanya dalam 1 bulan, fantastik. Dia juga mencoba mendekati Jim Rohn untuk mencari pekerjaan, dan diterima. Sejak saat itu, dia mengembangkan bakat lebih besar, versi yang lebih personal dari apa yang dilakukan Jim Rohn. Robbins mengasah pengetahuannya di jalan dan melalui ratusan seminar di seluruh Amerika Utara. Setelah itu ia kemudian dikenal sebagai motivator, pelatih, pembicara dengan bayaran termahal di dunia. Dalam sekali seminar, ia dibayar sebesar $1 juta. Bahkan Robbins telah menulis 5 buku, 4 diantaranya buku terlaris dan beberapa penghargaan, yaitu sebagai berikut. Unlimited Power dan Awaken the Giant Within. Di sini usianya masih 26 tahun dan menjadi jutawan karena buku ini terlaris saat itu. Saat krisis keuangan menghantam Amerika Serikat pada 2014, dia menulis Money, Master the Game, yang menjadi buku terlaris nomor 1 dalam daftar New York Times. Pada 2015 dan 2016, dia masuk daftar World Magazine Power Top 100. Dia juga masuk daftar Top 50 Bisnis Intellectuals dari Accenture, masuk daftar Harvard Business Press Top 200 Business Gurus, dan Forbes Celebrity Top 100. Dikutip dari Daily Mail, bahkan kliennya tidak orang sembarangan. Mantan Presiden AS Bill Clinton, mendiang Nelson Mandela, Putri Diana, Mother Teresa, hingga pembawa acara ternama Oprah sering mendatangi seminarnya. Lalu, beberapa atlet diantaranya Serena Williams, Andre Agassi, dan Golden State Warriors. Kemudian, investor miliarder, Paul Tudor Jones dan CEO Salesforce Mark Benioff dan lainnya. Belum lagi sederet artis ternama seperti Hugh Jackman, Leonardo DiCaprio, hingga Aerosmith, Green Day, Usher, dan Pitbull. Bahkan Tony Robbins adalah mentor Tung Desem Waringin dan Mary Riana yaitu motivator dari Indonesia. Itulah sebagian kecil cerita hidup Anthony Robbins. Setelah membaca ini, sejenak saya bertanya pada diri saya, apakah hidup saya sekarang terlalu nyaman sehingga malas untuk berjuang seperti Tony Robbins? Entahlah.
Berikut nasihat bijak serta kata-kata bijak dan motivasi dari seorang Tony Robbins. Langkah pertama untuk mengubah hidup kamu adalah membersihkan perasaan negatif bahwa Anda tidak bisa berbuat apapun atau tak berdaya. Saya terus-menerus mengingat diri sendiri untuk fokus pada apa yang saya inginkan, untuk fokus pada solusi daripada masalah. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapat. Tidak ada orang, tidak ada kekecewaan yang layak dijadikan alasan untuk melakukan bunuh diri. Hidup selalu pantas dijalani, selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Tindakan yang besar dan terus-menerus dengan ketekunan dan keluasan dalam mengejar tujuan kamu pada akhirnya akan memberi kamu yang kamu mau. Tetapi kamu harus mengabaikan setiap perasaan bahwa tidak ada solusi. Kamu harus segera fokus pada tindakan yang bisa kamu ambil hari ini, sekalipun tindakan itu kecil. Masa lalu kamu tidak sama dengan masa depan kamu. Satu-satunya masalah yang kita punya adalah kita berpikir bahwa kita seharusnya tidak memiliki masalah dalam hidup. Masalah sesungguhnya menjadikan kita naik kelas. Hadapilah dan selesaikanlah. Kamu bisa mengubah apapun dalam hidup kamu sekarang dengan mengubah persepsi kamu dan mengubah tindakan kamu. Tetap berkomitmen pada keputusan-keputusanmu namun fleksibel dalam pendekatannya. Jika kamu secara tulus ingin mengubah hidupmu, kamu harus meningkatkan standar hidupmu. Hal yang merubah manusia adalah ketika kata "sebaiknya" berubah menjadi kata "harus". Rahasia sukses adalah belajar bagaimana menggunakan penderitaan dan kesenangan daripada membiarkan penderitaan dan kesenangan yang menggunakanmu. Jika kamu melakukan itu, maka kamu yang mengambil kontrol hidupmu. Jika tidak, hidup yang akan mengontrol dirimu. Hidup ditemukan dalam tarian antara hasrat terdalammu dan ketakutan terbesarmu. Tidak ada dalam hidup ini yang memiliki makna kecuali kita memberinya makna. Semakin keras kamu mempersiapkan, kamu akan semakin beruntung. Opini tidak penting, dampak yang penting. Dan kamu tahu ketika kamu sudah memiliki sebuah dampak terlepas apa opini orang lain. Imajinasi kita 10 kali lebih ampuh dibandingkan dengan tekad. Ketekunan bahkan membayangi bakat sebagai sumber daya paling berharga yang membentuk kualitas hidup. Jika kamu melakukan apa yang sudah selalu kamu lakukan, kamu akan mendapat apa yang sudah selalu kamu dapat. Orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang memiliki hal terbaik dalam semua hal. Mereka membuat semua hal menjadi terbaik. Jika kamu ingin sukses, temukan seseorang yang sudah mencapai hasil-hasil yang kamu inginkan dan tiru apa yang mereka lakukan dan kamu akan mencapai hasil yang sama. Hidup orang lain bisa menjadi peringatan atau sebuah contoh. Memaksa diri sendiri akan selalu membuatmu menjadi lebih kuat. Mulai jalani hidup seakan doa-doamu sudah terjawab. Hidup adalah sebuah hadiah, dan menawarkan kita sebuah hak istimewa, kesempatan, dan tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang kita miliki menjadi lebih besar. Menciptakan tujuan merupakan langkah awal mengubah hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jika kamu ingin menghasilkan hal besar, kamu harus memaksa dirimu melampaui batas yang kamu punya. Kamu harus memompa dirimu dan memiliki mental besar, dan kamu harus melakukannya sendiri. Tidak ada orang yang bisa melakukannya untukmu. Apapun hal yang ada dalam pikiranmu secara konsisten merupakan hal yang persis sama yang akan kamu alami nantinya. Kesuksesan bukan soal sumber daya, kesuksesan soal seberapa banyak akal yang kamu punya untuk memanfaatkan apa yang ada. Tujuan-tujuan yang kamu miliki itu seperti magnet. Mereka akan menarik hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Kualitas hidup kamu adalah kualitas hubungan kamu. Di mana ada fokus, maka disitulah energi mengalir. Ini bukan soal tujuan,
ini soal bagaimana menjadi seseorang yang dapat mencapai tujuan itu sendiri. Kesuksesan adalah melakukan apa yang ingin kamu lakukan, kapanpun kamu mau, di mana kamu inginkan, dengan siapa kamu inginkan, sebanyak yang kamu inginkan. Segera setelah kamu benar-benar komitmen untuk mewujudkan sesuatu, bagaimana cara mencapainya akan datang dengan sendirinya. Selalu ada jalan bagi mereka yang berkomitmen mencapai kesuksesan. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, maka lakukanlah apa yang kamu tahu. Kamu akan menjadi setipe dengan orang-orang sepergaulanmu. Kebanyakan orang gagal dalam hidup karena mereka unggul dalam hal-hal kecil. Jalan menuju sukses adalah mengambil tindakan yang besar dan pasti. Jika kamu tidak menetapkan standar dasar untuk apa yang akan kamu terima dalam hidup, kamu akan merasa mudah tergelincir ke dalam perilaku dan sikap atau kualitas hidup yang jauh di bawah apa yang layak kamu dapatkan.